DPRD Kota Metro mendesak pemerintah kota terus memacu kecepatan peningkatan derajat kesehatan warga kota. Berbagai hal bidang kesehatan menjadi catatan penting bagi wakil rakyat setempat. Pewujudan Metro sebagai kota sehat terus digaungkan oleh wakil rakyat setempat. Anggota DPRD Kota Metro, Ancila Hernani bahkan menegaskan pewujudan Metro Kota Sehat merupakan hal yang tak boleh dihentikan. Menurut Ancila, sektor kesehatan merupakan hal yang penting dan menjadi salah satu prioritas utama dalam proses pembangunan. Ancila menegaskan ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kewenangan dan organisasi perangkat daerah yang dimilikinya. Ancila memaparkan pemerintah kota bisa saja melakukan penekanan tingkat stunting di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro diharapkan mampu mewujudkan Metro bebas stunting pada akhir tahun 2030. Hal ini ditegaskan oleh Ancila dan merupakan hal yang urgent mengingat program ini telah sejalan dan menjadi program utama bagi pemerintah pusat. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana mulai dari posyandu, pos lansia, puskelkel, puskesmas, puskesmas rawat inap, dan rumah sakit merupakan langkah strategis mewujudkan Metro Kota Sehat. Selain ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, langkah ini diharapkan Ancila dapat mengantisipasi terjadinya penurunan derajat kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, Ancila menekankan pentingnya minimalisir tingkat kematian balita dan ibu melahirkan. Salah satu langkah menurut Ancila adalah dengan mengadopsi berbagai metode dan teknologi kesehatan yang dapat meminimalisir terjadi kematian balita dan ibu melahirkan. Tak hanya itu, Ancila bahkan meminta Dinas Kesehatan untuk lebih serius menangani penyakit akibat wabah pemicu kejadian luar biasa KLB demam berdarah. Ancila berharap pihak terkait dapat mengambil langkah penanganan KLB baik melalui kajian ilmiah maupun penanganan secara masif. Desakan penanganan pembangunan bidang kesehatan ini bahkan disampaikan langsung oleh Ancila Hernani kepada pihak eksekutif di Gedung Dewan pada paripurna pengesahan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 sampai 2029. Ancila Hernani yang merupakan ketua panitia khusus ini didaulat menyampaikan hasil kajian pansus terhadap rancangan Raperda RPJMD Kota Metro tahun 2025 sampai 2029. Selain mendesak maksimalisasi pembangunan bidang kesehatan, Ancila juga bahkan meminta pihak eksekutif dapat memaksimalkan kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya pada masa mendatang. Pada kesempatan ini, Ancila meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat maksimal dalam mengelola sumber penerimaan fiskal daerah dan memenuhi indikator yang tertuang dalam RPJMD. Ancila juga menekankan pentingnya maksimalisasi penginventarisiran aset milik pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan Ancila harus dilakukan BPKAD sebagai institusi pemilik kewenangan agar pada masa mendatang aset daerah Kota Metro dapat tertib secara administratif. Pada kesempatan kali ini, Ancila menyoroti rencana strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Ancila menekankan pentingnya musyawarah pembangunan penerimaan daerah agar dapat dituangkan ke dalam rencana strategis dalam RPJMD. Ancila bahkan meminta target penerimaan asli daerah yang diproyeksikan pada tahun 2030 tidak lebih kecil jika dibandingkan dengan PAD pada tahun 2024. Ancila bahkan menekankan pentingnya peningkatan jumlah objek pajak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan terpenuhinya target pajak yang telah ditentukan. Strategi lainnya yang dikemukakan Ancila adalah dengan memaksimalisasi penerimaan daerah lainnya. Pajak daerah yang masih berpotensi dimaksimalisasi menurut Ancila adalah meliputi pajak parkir, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, PBHTB hingga pajak bumi dan bangunan PBB. Maksimalisasi potensi pendapatan asli daerah ini juga menurut Ancila harus didukung dengan data yang detail dan valid agar prosesnya dapat berjalan dengan mudah. Ancila menekankan pentingnya pihak eksekutif menjaga transparansi dan proporsional dalam menentukan nilai jual objek pajak.
Hal ini diharapkan Ancila agar tidak terjadi kekisruhan. Hal ini diharapkan Ancila agar tidak terjadi kekisruhan perhitungan NJOP di tengah-tengah masyarakat pada masa mendatang. DMD Kota Metro tahun 2025-2029. 2. Tanggal 8 Juli 2025, Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Metro atas penyampaian Rapeda RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 dan jawaban Wali Kota Metro atas pandangan umum fraksi. 3. Tanggal 15 Juli 2025, pembentukan komposisi Pansus RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029. 4. Tanggal 22 sampai tanggal 25 Juli dan tanggal 4 Agustus 2025, rapat dengan pendapat Pansus dengan organisasi perangkat daerah serta camat dan lurah sekota Metro. 5. Tanggal 5 Agustus 2025, finalisasi hasil pembahasan laporan Pansus. 6. Tanggal 6 Agustus 2025, rapat paripurna khusus DPRD Kota Metro. 7. Tanggal 6 Agustus 2025, rapat paripurna pengambilan keputusan bersama sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. 3. Hasil pembahasan. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Pembahasan yang dilakukan oleh Pansus adalah melihat dari berbagai sumber, yaitu pidato dan materi RPJMD tahun 2025-2029 yang disampaikan oleh Saudara Wali Kota, pandangan umum fraksi-fraksi dan data-data yang dikumpulkan dan dibahas bersama organisasi perangkat daerah Kota Metro dengan berlandaskan peraturan yang berlaku. Dari rangkaian kegiatan tersebut, kemudian Pansus melakukan pembahasan dan penelaahan bersama pemerintah Kota Metro dengan hasil yang akan kami laporkan sebagai berikut. 1. Visi Kota Metro untuk tahun 2025-2029 adalah Metro Kota Cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. 2. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 5 misi, yaitu misi 1, membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter. Misi 2, meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. 3, membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta berdaya saing. Misi yang keempat, membangun infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Visi yang kelima, memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata. Selanjutnya, berdasarkan visi dan misi tersebut juga telah dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan menjadi sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Terkait dengan substansi RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029, terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan perangkat daerah yang ada, yaitu 1. Bapeda. Poin yang pertama, pengurangan misi dari 9 misi menjadi 5 misi harus dijelaskan secara rinci atas penggabungan tersebut dalam RPJMD dan disosialisasikan kepada masyarakat. Poin kedua, dari 49 program utama dan 186 program tambahan harus dirinci kembali program-program tersebut termasuk dalam tugas OPD yang mana dan termasuk dalam misi wali kota yang keberapa. 3. Renstra yang dibuat oleh OPD diselaraskan mengacu pada visi misi wali kota Metro dan dibuat rinci dengan program prioritas dan target yang akan dicapai selama periode 2025-2029 dengan memperhitungkan margin of error dituangkan agar tidak ada kendala untuk 5 tahun ke depan dalam pelaksanaannya. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Poin yang pertama, sumber pendapatan APBD dari dana insentif fiskal daerah harus dipertahankan dan ditingkatkan
dengan memenuhi target indikator yang ada dalam RPJMD. 2. BPKAD harus memasukkan dalam Rensa OPD inventaris dan penata usahaan barang milik daerah, karena peran BPKAD sebagai pejabat penata usahaan barang milik daerah memiliki kewenangan dalam penata usahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik daerah. Hal ini agar permasalahan yang berkaitan dengan aset pemerintahan Kota Metro dapat lebih tertib secara administratif. 3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Poin pertama, untuk melaksanakan program prioritas optimalisasi PAD sesuai dengan RPJMD, BPPRD agar melaksanakan musyawarah rencana pendapatan atau musren pendapatan dan dituangkan dalam Rensa RPJMD. Terkait optimalisasi peningkatan PAD, target yang dituangkan dalam RPJMD di akhir tahun 2030 jangan sampai lebih kecil dari pencapaian tahun 2024. Hal ini harus dibarengi dengan upaya pendapatan target pajak dan peningkatan SDM dari tingkat kota sampai level paling bawah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 3. Potensi PAD yang lain harus tetap digali dan ditingkatkan seperti pajak parkir, makan minum, hiburan, BPHTB dan PBB dengan memiliki basis data terhadap target pajak yang detail dimasukkan lebih spesifik di dalam Rensa OPD. 4. Dalam penghitungan NJOP harus proporsional dan transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari karena kesalahan penghitungan NJOP terutama untuk objek pajak yang berdampingan. Stunting menjadi 0 point stunting pada akhir 2030 karena sejalan dengan program pemerintah pusat. 2. Target penurunan angka kematian balita dan ibu melahirkan dengan memasukkan program MEWS Modified Early Warning Score ke dalam program prioritas RPJMD dan Rensa OPD karena program tersebut sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dan membantu tenaga medis untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien secara cepat sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal untuk mencegah komplikasi yang serius. Dinas Kesehatan harus konsentrasi pada penanggulangan penyakit KLB, demam berdarah di Kota Metro, baik dari kajian ilmiah dan penanggulangan secara masif. 4. Dinas Kesehatan harus memasukkan ke dalam Rensra terkait Rumah Sakit Tipe D Sumber Sari Bantul. 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Program prioritas dalam Rensra harus sesuai dengan RPJMD seperti bantuan siswa berprestasi, peningkatan tenaga pendidik, dan peningkatan sarana dan prasarana dengan membuat target yang jelas dengan langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut. 2. Diperlukan terobosan yang kreatif dan inovatif yang dituangkan dalam RPJMD dari Dinas Pendidikan untuk mewujudkan metro kota cerdas berbasis jasa yang religius. Terhadap target anak putus sekolah disarankan agar bisa menjadi 0. Bidang kebudayaan disesuaikan dengan visi budaya yang religius. Berkepribadian dalam budaya juga harus menjadi kearifan lokal sehingga kegiatan yang bersifat untuk pelestarian budaya metro perlu dituangkan dalam Rensa OPD karena di tengah gempuran media, kearifan lokal sudah mulai menurun. 4. Cagar budaya yang ada di Kota Metro lebih dimaksimalkan potensinya sebagai ruang publik. 5. Inovasi pengembangan pendidikan di luar sekolah seperti kampung Inggris, kampung Arab, dan sebagainya. Program prioritas yang masuk dalam RPJMD terutama kemantapan jalan serta drainase. 2. Penanggulangan banjir menjadi skala prioritas dan dibuat target secara rinci bertahun dalam Rensa OPD dan segera direalisasikan. 3.
Pencapaian target pembiayaan infrastruktur yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN sesuai dengan RPJMD harus realistis dan perlu langkah-langkah koordinasi yang dituangkan dalam Renstra OPD untuk mewujudkan program wali kota, yaitu program Jalan Mulus dan lampu terang benderang dapat diselesaikan tahun 2030. Penanggulangan banjir yang bukan kewenangan pemerintah kota metro seperti sungai, jalan, dan lainnya agar dapat berkoordinasi dengan Balai Besar serta Bappenas. 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 1. Prioritas penataan dan pengurangan kawasan kumuh di kota metro dan penataan kawasan pemukiman yang baik sesuai Perda RDTR serta membuat regulasi untuk dapat menyiapkan minimal 30% untuk ruang terbuka hijau. Penataan kawasan pemukiman yang baik dan menertibkan kafling liar yang menjamur dengan membuatkan regulasi yang lebih tegas. 8. Dinas Perdagangan. Revitalisasi shopping center untuk dapat dimasukkan dalam program prioritas dalam RPJMD karena terletak di jantung yang perlu menjadi perhatian serta penataan pasar dan pasar terminal. 2. Renstra OPD Dinas Perdagangan memuat program promosi digital yang baik, produk UMKM difasilitasi agar go nasional. Menargetkan memiliki pasar modern yang ikonik dengan membuat inovasi produk-produk yang dipasarkan bisa menarik wisatawan atau masyarakat berbelanja di kota metro, dan harus ada terobosan pembangunan pasar dengan pihak ketiga. 4. Membuat inovasi produk-produk lokal yang dipasarkan agar menarik orang untuk berbelanja di kota metro. Contoh, batik khas metro yang memang sudah kita punya untuk digo-publikan. 5. Bekerja sama dengan perbankan dalam hal pembayaran secara online dengan menggunakan konsep simbiosis mutualisme. 9. Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian. 1. Rencana aksi Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian dalam mendukung program pemerintah untuk pembentukan koperasi merah putih di 22 kelurahan di kota metro harus dituangkan dalam Renstra hal apa yang akan dilakukan untuk mensukseskan program pemerintah tersebut, di mana dinas tersebut adalah sebagai pembina koperasi di kota metro. Walaupun bukan leading sektornya, namun hal ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor koperasi, industri, dan UMKM binaan yang bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro. 4. Produk yang dihasilkan UMKM harus mendukung pengentasan stunting. 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan. 1. Renstra harus mengacu dengan kondisi yang ada di mana wilayah pertanian yang semakin terkikis dengan adanya alih fungsi lahan untuk pemukiman. 2. Dinas Pertanian perlu untuk menunjang kinerja visi misi Kota Metro dengan perbaikan infrastruktur pertanian dan semangat petani agar dibersamai oleh Dinas Pertanian di tengah masyarakat. 3. Menargetkan Kota Metro untuk kemandirian pangan dengan mengelola potensi yang ada di Kota Metro. 4. Penerapan urban farming agar jelas wujudnya seperti apa yang akan dituangkan di dalam RPJMD. 5. Ke depan Kota Metro diharapkan mempunyai produk unggulan yang lain yang bisa menjadi brand Kota Metro. 5. Pemberdayaan kader-kader untuk pemanfaatan lahan kosong agar lebih dioptimalkan. 7. Mengakomodir keberadaan peternak ikan di Kota Metro agar mengetahui ketersediaan ikan untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan mencarikan solusi kekurangan konsumsi ikan masyarakat. 8. Untuk meningkatkan tata kelola ketahanan pangan agar dapat melihat pada daerah lain. 11. Dinas Perhubungan. 1. Prioritas peningkatan
peningkatan penerangan jalan agar sejalan dengan visi misi Wali Kota Metro Jalan Terang sehingga Metro menjadi kota yang terang benderang. 2. Rekayasa lalu lintas di tempat-tempat rawan macet dengan menurunkan personilnya untuk membantu mengurangi kemacetan di Kota Metro. 3. Prioritas peningkatan PAD dengan menerapkan parkir berbasis elektronik. 4. Ciri dalam sebuah kota adalah angkutan umum massal untuk menekan puncak kemacetan dengan menyediakan transportasi untuk anak-anak sekolah. 5. Menargetkan angkutan massal kembali untuk melancarkan transportasi, mengingat saat ini sudah sangat kurang jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Metro. 6. Pelaksanaan peraturan terkait odol merupakan kendaraan angkutan yang melebihi batas muatan yang diizinkan harus melihat situasi di masyarakat yang ada di Kota Metro. 7. Membuat master plan untuk pembangunan lampu jalan yang ada di Kota Metro. Pembangunan lampu jalan antar wilayah kecamatan harus seimbang, jangan ada kesenjangan. Penanganan bantuan sosial harus dilaksanakan berdasarkan data yang akurat dan dengan bersinergi dengan OPD terkait. Dalam hal ini, inklusif bukan sama rata. Berkoordinasi dengan instansi terkait. 2. Rensra Dinas Sosial harus selaras dengan RPJMD. Apa yang akan menjadi rencana kerja dituangkan dalam program kerja. Penanganan kesejahteraan sosial serta mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat terhadap kelayakan dalam Rensra dalam RPJMD. 3. Kondisi saat ini banyak kabel fiber optik yang tidak tertata dan terkesan semrawut. Tersebut dapat memasukkan dalam program prioritas dalam bentuk action, membuat rumah besar untuk menjabarkan pelayanan OPD untuk meliput kegiatan yang dilakukan OPD Kota Metro ke dunia luar. Diperlukan pembuatan konten postingan kreatif dan inovatif untuk meningkatkan jumlah 4. Terkait dengan ruang terbuka hijau agar dapat ditingkatkan targetnya. 2. Mendorong rencana pemerintah provinsi untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah agar dapat dituang Dinas Lingkungan Hidup. Persampahan yang merupakan permasalahan dari bantuan data pencari kerja harus selalu diperbaiki. 6. Sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Metro. 4. Dilakukan untuk mewujudkan target dalam mengatasi persoalan yang ada. 3. Program-program pelatihan yang dilakukan harus pengangguran terbuka baik secara prosentase dan jumlah. 2. Dalam dinas sosial tidak optimal sehingga perlu penataan secara internal. 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmuda untuk membuat identitas kependudukan digital agar mengurangi dokumen fisik. Dalam Rensra selaras dengan RPJMD. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus pencatatan sipil sebagai pelaksana teknis administrasi harus dilakukan pelayanan MPP menjadi one stop service dari berbagai jenis pelayanan publik. 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. 1. Dan kesehatan masyarakat. 7. Rensra OPD Dinas Lingkungan Hidup harus ada. 6. SPAL harus tetap dijaga karena bertujuan untuk menarik instansi terkait. 5. Memprioritaskan peningkatan PAD melalui membuat target untuk pendampingan pengelolaan dan pembenahan tempat wisata agar pengembangan destinasi wisata yang salah satunya adalah Sumberpak. Perencanaannya dibuat tidak boleh pindah ke OPD lain. 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Evril Hadi MKes, Haji Ahmadi, Iin Astuti SE, Dr. Haji PJMD tahun 2025-2029. Ketua Ansila Hernani SE SPSI MPD. Wakil Ketua
Pada kesempatan ini, Ancila pihak eksekutif dapat memperhatikan hasil kajian panitia khusus yang telah dikemukakannya. Ancila berharap hasil kajian pansus ini dapat memudahkan terwujudnya visi dan misi pembangunan Bumi Saiwawai pada masa mendatang. Paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025 sampai 2029 ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini. Paripurna kali ini dihadiri oleh 21 anggota DPRD, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, dan wali kota dan wakil wali kota. Pada sambutannya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso merespon positif hasil kerja Pansus. Bambang bahkan mengucapkan terima kasih atas kerja keras Pansus dalam mengkaji RPJMD. Bambang menegaskan RPJMD merupakan arah kebijakan pemerintah kota dalam melakukan proses pembangunan 5 tahun ke depan. RPJMD ini ditegaskan Bambang akan lebih memberikan arah pembangunan Kota Metro agar lebih fokus dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Bambang bahkan secara lugas mengajak semua pihak bahu-membahu mewujudkan Kota Metro sebagai kota cerdas berbasis jasa dan budaya yang religius. Bambang mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan potensi yang ada untuk mewujudkan visi Kota Metro, tak terkecuali bonus demografi yang dimiliki. Bambang bahkan menegaskan pihaknya telah merumuskan 5 misi dan 3 pilar utama pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan Bumi Saiwawai. Ketiga pilar tersebut menurut Bambang mulai dari pembangunan manusia unggul dan berkarakter, pilar pembangunan infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan, hingga pilar pembangunan tata kelola pemerintahan dan ekonomi inklusif. Pada kesempatan ini, Bambang bahkan meminta jajarannya untuk memperhatikan dan segera melakukan konsolidasi dan sinkronisasi program terhadap hasil kajian panitia khusus. Paripurna kali ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama atas RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029 antara pihak eksekutif maupun legislatif. Para wakil ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, ini ada korek-korekan dibuatkan pantun. Saya kerja keras dan kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya aturkan terima kasih kepada dan kontrak sosial kita bersama, sebuah janji untuk bekerja tanpa lelah demi salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo warahmatullahi wabarakatuh. Penyusunan RPJMD pada awal tahun 2025 ini untuk memastikan perencanaan kita berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat dan daerah untuk menjamin keselarasan dan keterpaduan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Lampung. Telah pula dilaksanakan pembahasan dengan pemerintah Provinsi Lampung bersama kementerian dan lembaga vertikal dalam rentan waktu dan frekuensi yang cukup tinggi selama beberapa bulan ini. Kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat. Dokumen ini akan tetap menjadi kertas tanpa makna jika tidak kita kawal dan laksanakan bersama-sama dengan penuh disiplin, integritas, dan rasa tanggung jawab.